Film ini dibuka dengan suasana sore hari di suatu blok perumahan dengan 3 anak kecil sedang bermain hoki di jalanan. Mereka adalah Jimmy, Sean, dan Dave. Lalu salah satu dari mereka ingin mengabadikan nama mereka di semen yang masih basah. Tiba-tiba di belakang mereka muncul 2 bapak-bapak tua memarahi mereka karena mencoret-coret fasilitas umum. Bapak ini menunjukkan rencana polisinya. Setelah ditanya satu persatu rumah mereka di mana, Pak tua ini menyuruh Dave masuk ke mobil dan membawa pergi Dave. Dave dibawa ke rumah kosong dan diperkosa di sana selama beberapa hari. Akhirnya Dave bisa kabur kembali ke rumahnya. Dave mengalami trauma berat, dia mengurung diri selama beberapa hari di rumah. Tetangga sekitar berdatangan untuk menyampaikan dukungan kepada Dave dan keluarga termasuk 2 teman Dave yaitu Jimmy dan Sean. Waktu berlalu, kini ketiga sahabat itu sudah dewasa. Dave sudah memiliki anak 1, tidak disebutkan dia bekerja sebagai apa. Sedangkan Jimmy bekerja sebagai pengusaha retail. Dan Sean sebagai polisi. Jimmy memiliki puteri yang sudah remaja, dari istri pertamanya yang bernama Kathy. Hari itu Kathy pamit ke Jimmy untuk jalan-jalan bersama teman-temannya. Kathy memiliki pacar bernama Brendan. Di malam minggu terlihat Dave berada di pub bersama teman-temannya. Di sana dia melihat Kathy dan teman-temannya seru-seruan sambil minum dan berdansa. Setelah dari bar, Dave pulang ke rumah dengan tangan dan baju berlumuran darah. Dia mengaku ke istrinya kalau dia habis mukulin perampok hingga tewas. Esok harinya ada laporan yang menelepon 911, melaporkan ada mobil dengan pintu terbuka dan penuh darah di Jalan Sydney. Di saat yang bersamaan, Jimmy sibuk mencari Kathy, yang tidak ada kabar sejak tadi malam. Jimmy menelepon beberapa temannya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang tahu keberadaan Kathy. Sementara itu, polisi sudah melakukan investigasi di tempat kejadian. Sean dan Whit juga terlihat di sana. Sedangkan Jimmy dan istri sedang mengadakan acara pemberkatan anak mereka di gereja. Entah kenapa, Jimmy memiliki firasat buruk. Sesuatu terjadi kepada Kathy. Selesai acara pemberkatan selesai, Jimmy heran kenapa banyak mobil polisi lewat di jalan. Lalu, Jimmy pun mendatangi tempat kejadian pembunuhan. Di sana, dia melihat ada mobil Kathy. Muka Jimmy langsung khawatir. Sementara itu, polisi melakukan pencarian jasad korban dengan anjing pelacak dan penyelam. Dan akhirnya, polisi dapat menemukan jasad Kathy di kandang beruang dengan kondisi mengenaskan. Sean memerintahkan anak buahnya untuk mencegah Jimmy masuk ke dalam area tempat jasad Kathy ditemukan. Setelah memastikan kalau itu jasad Kathy, Sean memberitahu ke Jimmy. Dan Jimmy pun berteriak-teriak histeris. Jimmy dan istri melihat jasad Kathy di kamar mayat rumah sakit. Jimmy jelas terpukul dan merasakan kesedihan yang amat berat. Setelah itu, Sean dan Whit menanyakan beberapa hal kepada Jimmy. Adegan berpindah ke rumah Jimmy, di mana kerabat, teman, dan tetangga berdatangan untuk menyampaikan rasa duka. Celeste sebagai sepupu Jimmy ikut membantu menyiapkan makanan dan minuman. Sementara Dave asik ngobrol dengan teman-teman lain. Sementara itu, polisi mulai bekerja melakukan investigasi dengan mencari informasi penting dari beberapa saksi. Seperti warga yang tinggal di Jalan Sydney dan juga teman-teman Kathy. Polisi mendapatkan info kalau Kathy berencana menikah di Las Vegas dengan Brendan. Pada saat acara berlangsung, Dave ke teras untuk merokok. Di sana dia ketemu dengan Jimmy dan mengobrol. Jimmy bertanya kenapa tangan Dave terluka. Dave menjawab tangannya terjepit pada saat mengangkat sofa. Di rumah Brendan,
Sean dan Whit menginterogasi Brandon dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya tentang kepemilikan senjata. Brandon mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang pistol milik ayahnya. Namun, polisi tahu kalau Brandon berbohong. Suatu malam, Celeste bilang kalau perampok yang tewas tidak ada di dalam berita. Dan ini sudah berlalu beberapa hari. Jawaban Dave justru membuat Celeste curiga. Dave menjawab kalau hal itu sudah tidak penting. Yang lebih penting adalah Katie Markham sudah tewas. Setelah diinterogasi di rumah, Brandon menjalani tes kebohongan. Dan hasilnya lulus. Jadi polisi memastikan bukan Brandon pembunuhnya. Di suatu pagi ketika Dave akan mengantar anaknya ke sekolah, dia dihampiri oleh Sean dan Whit. Mereka minta waktu Dave untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Sambil jalan, mereka mengobrol. Dave menceritakan kejadian malam itu. Dia bilang kalau dia melihat Katie di bar bersama teman-temannya. Tidak ada hal yang mencurigakan. Mendengar jawaban-jawaban Dave, Whit merasa perlu curiga kepada Dave. Apalagi kondisi tangan Dave terluka. Ketika ditanya kenapa dengan tanganmu, Dave menjawab luka karena terhisap menghancur sampah. Jawaban Dave selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Esoknya polisi datang ke rumah Jimmy. Di tangga mereka berpapasan dengan Celeste, istri Dave. Sean memanfaatkan momen itu untuk menanyakan beberapa hal tentang Dave. Celeste kelihatan gugup. Dari ekspresi Celeste, Sean yakin kalau ada yang disembunyikan. Jim menceritakan kejadian masa lalunya dengan bapaknya Brandon, yang bernama Ray Harris. Jim bilang kalau Ray Harris mengkhianati dia, dan dia membunuh Ray. Polisi juga bilang ke Jimmy kalau jangan ikut campur dalam mencari pembunuhan Katie. Penyidik melakukan pemeriksaan pada proyektil peluru dan mendapati kesimpulan bahwa pistol ini pernah digunakan untuk merampok di sebuah toko miras oleh Ray Harris. Berdasarkan informasi ini, polisi mendatangi toko miras itu. Si pemilik yang bernama Looney menceritakan kejadian perampokan yang dilakukan oleh mantan pekaryawannya yang bernama Ray Harris. Di suatu malam, terjadi pertengkaran antara Dave dan Celeste. Celeste yang bingung mulai mencurigai kalau Dave membunuh Katie. Dave yang memang sejak awal bermasalah dengan kejiwaan, memberikan jawaban yang tidak jelas dan muter-muter. Dia malah bercerita tentang masa lalunya yang disodomi oleh bapak-bapak tua di rumah kosong. Setelah Sean bertemu Dave, malamnya Whit memeriksa mobil Dave. Di jok depan dan di bagasi ditemukan bercak darah dengan golongan darah O, golongan yang sama dengan darah Katie. Atas dasar itu, polisi melakukan penahanan sementara terhadap Dave. Dan kemudian mereka menginterogasi Dave. Polisi mempertanyakan keberadaan bercak darah di mobil Dave. Dave menjawab kalau mobilnya hilang semalam. Mereka seharusnya menanyakan hal ini kepada pencuri. Atas jawaban ini, Dave dibebaskan. Kabar tentang penangkapan Dave ini sampai ke telinga Jimmy. Jimmy berpikir sejenak dan seperti merencanakan sesuatu. Suatu pagi, Jimmy bertemu Celeste di depan kantornya. Setelah melalui hari-hari kebingungan, akhirnya Celeste nggak tahan lagi. Dia menceritakan kepada Jimmy tentang kejadian malam itu. Dia akhirnya bilang ke Jimmy kalau dia yakin Dave telah membunuh Katie malam itu. Di kantor polisi, Brandon kembali diinterogasi polisi. Polisi mendalami perihal pistol milik Ray Harris. Brandon terus mengelak tentang kepemilikan pistol ayahnya, tapi polisi tahu kalau dia berbohong. Sesampainya di sana, mereka menemukan situasi yang gawat. John,
Teman Ray Junior menodongkan senjata ke arah Brandon. Dia bilang kalau dia sangat membenci Brandon. Sedangkan Ray Junior berkapar di lantai habis dipukulin Brandon. Dengan sigap, Sean berhasil merebut pistol dari John. Pistol meletus tapi mengenai atap. Di tempat lain, Dave yang terlalu banyak minum merasa mual ingin muntah. Lalu dia pergi ke belakang bar, diikuti Savage bersaudara serta Jimmy. Di belakang bar, di pinggir sungai mistik, Dave dipaksa mengaku kalau dia adalah pembunuh Kathy. Awalnya Dave bersikukuh kalau bukan dia yang membunuh Kathy. Tapi karena ditekan terus, Dave akhirnya kehilangan fokus. Jawabannya jadi ngelantur. Dia akhirnya mengaku kalau dia yang membunuh Kathy. Jimmy langsung mengeksekusi Dave dengan 2 tikaman belati di perut dan 1 tembakan di kepala. Dan Dave pun tewas di pinggir sungai mistik. Esok paginya, Sean menemui Jimmy yang sedang mabuk di pinggir jalan. Sean memberitahu kalau pembunuh Kathy sudah tertangkap. Mereka adalah Ray Junior dan temannya John. Mereka awalnya hanya bermain-main, ingin menakuti Kathy dengan pistol milik bapaknya Ray Harris. Tapi gak sengaja meletus dan mengenai Kathy. Sean kemudian menanyakan apakah Jimmy tahu keberadaan Dave. Karena Celeste semalam nyari-nyari dan bilang kalau Dave pergi bersama Savage. Jimmy menjawab kalau saja polisi lebih cepat menemukan pelaku pembunuhan. Dari jawaban ini, Sean sudah paham kalau Dave semalam sudah tewas di tangan Jimmy. Di akhir film, Sean bilang kalau saja dulu yang naik mobil kita bertiga, ceritanya akan berbeda.